Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang BPBD DKI Jakarta siaga banjir. Nah, Asjadika, kira-kira kenapa sih Jakarta itu selalu banjir setiap tahun? Takdir kali ya. Takdir ya. Tapi ini memang sebenarnya masalah yang memang harus segera ditanggulangi. Setidaknya harus dihadapi dan ada antisipasi. Untuk jangka panjangnya ya. Ya, seperti kita tahu pemirsa bahwasanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi banjir yang hampir setiap tahun terjadi di Jakarta. BPBD juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menanggulangi bencana yang satu ini. Nah, untuk membahas tentang persiapan penanganan banjir di ibu kota, telah hadir bersama kami Bapak Bambang Surya Putra selaku Kepala Bidang Informatika dan Pengendalian BPBD DKI Jakarta. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Jakarta mulai masuki musim penghujan sejak awal November 2015 lalu, dengan intensitas ringan hingga sedang. Meskipun BMKG memperkirakan puncak musim hujan baru akan tiba di minggu ketiga, Februari 2016, namun Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mulai mengerahkan segala upaya untuk meminimalisir daerah-daerah terdampak banjir akibat musim penghujan. Jika di tahun sebelumnya, BPBD DKI memfokuskan segala daya dan upaya pada kegiatan penyelamatan saat bencana, tahun ini BPBD mematangkan upaya antisipasi atau pencegahan meluasnya genangan air saat musim penghujan tiba. BPBD DKI Jakarta mengaku telah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait upaya pencegahan bencana tahunan ini, seperti kerjasama yang terjalin dengan Dinas Kebersihan, Dinas Tata Air, dan Pekerjaan Umum, untuk perbaikan infrastruktur serta normalisasi kali. Hingga November 2015, BPBD DKI sudah mendirikan 632 posko pengungsian di seluruh wilayah Jakarta yang terdiri dari 464 pengungsian sementara dan 168 pengungsian tetap sebagai bentuk kesiapan Pemprov melalui BPBD. Selain itu, BPBD juga membuka call center 164 yang dapat dihubungi selama 24 jam sebagai wadah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai bencana maupun melaporkan kejadian bencana yang terjadi di sekitar masyarakat. Baik, kita langsung ke Pak Bambang. Halo Pak Bambang, selamat datang di Halo Selamat datang di Indonesia. Indonesia, Pak Bambang. Terima kasih. Baik Pak Bambang, pertanyaan pertama, bagaimana kondisi di Jakarta sekarang ini? Sudah siaga berapakah? Baik, ya tadi sudah diinformasikan bahwa Jakarta akan sudah memasuki musim hujan dan kira-kira puncaknya di bulan Januari sampai Februari. Dan untuk itu kita sudah bersiap-siap, gitu ya. Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan instruksi untuk semua jajarannya agar bersiap-siap untuk menangani banjir melalui instruksi nomor 263 tahun 2015. Dengan begitu kita semua sudah ada panduan apa yang harus dilakukan sesuai dengan instruksi tersebut untuk mendekatkan semua pelayanan kepada daerah-daerah yang diperkirakan akan mengalami banjir. Oke, ini siap-siapnya nih, kategori siap-siapnya apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan, khususnya dari BPBD? Ya, sebenarnya ada dua macam yang dilakukan oleh pemerintah, gitu ya. Ada upaya struktural dan upaya non struktural. Upaya struktural seperti yang Mbak bisa lihat di lapangan, penerapan kali-kali, pengerukan waduk, normalisasi dan lain sebagainya. Itu kita kebut semua supaya itu bisa selesai setidaknya di bulan Januari ini semuanya sudah selesai semua. Nah, kemudian selain itu ada upaya-upaya non struktural, seperti kita membentuk kader-kader penanggulangan bencana di tingkat kelurahan, hampir 5.000 yang saat ini sudah terbentuk di Jakarta. Kemudian menyiapkan lokasi-lokasi evakuasi, lokasi evakuasi sementara maupun evakuasi permanen, sehingga ketika warga terdampak maka bisa segera evakuasi. Kemudian mendekatkan cadangan-cadangan logistik di daerah-daerah yang banyak pengungsinya. Potensinya ya. Oke. Berbicara tentang persiapan berarti kita kan sebelum terjadi bencana. Nah, apakah ada memang sudah early warning system, sistem peringatan dini, dan seberapa efektifkah itu Pak Bambang? Iya, ada beberapa hal yang kita lakukan untuk peringatan dini. Untuk peringatan dini bagi curah hujan yang jatuh di daerah hulu, kita memiliki sensor-sensor tinggi muka air di sungai-sungai yang melalui Jakarta. Ada Sungai Ciliwung, Angke, Krukut, Pesanggerahan, Sunter, Cipinang, dan lain sebagainya. Nah, begitu informasi dari hulu sungai tersebut bahwa ada kenaikan yang signifikan, maka langsung kita informasikan seluruh warga yang akan dilalui sungai tersebut untuk
bersiap siaga. Siap-siap. Mungkin menaikkan barang-barang berharganya ke tempat yang lebih tinggi, mematikan listriknya, siap-siap evakuasi, bawa surat berharga gitu ya. Intinya siap-siap kalau banjirnya akan datang di daerah tersebut. Kemudian untuk daerah-daerah yang ada di daerah perkotaan gitu, kita informasikan juga melalui informasi curah hujan. Biasanya kita selalu diinformasikan bahwa akan ada cuaca ekstrim datang di kelurahan A, B, C gitu, untuk kemudian warga dan kelurahan bersiap siaga. Biasanya mereka standby-kan mesin senso karena kemungkinan akan banyak pohon tumbang gitu ya. Mereka siapkan perahu karet jika memang dimungkinkan nanti ada pengungsian. Dan kalau untuk yang di daerah pesisir, Ya. itu biasanya kita mengamati melalui tinggi muka air. Oke. Nah biasanya pada waktu-waktu tertentu, menuju bulan purnama gitu kan, tinggi muka air akan tinggi. Karena di daerah utara Jakarta ini hampir 2 meter di atas permukaan laut ketika terjadi pasang. Oke, Itu ini yang kita sebenarnya bentuk informasikan. sosialisasi atau warningnya seperti apa? Apakah penyampaiannya dari dinas terkait kah atau dari kelurahan, perkelurahan atau masyarakat yang diajak? Ya, informasinya satu pintu dari BPBD. Kita Oke. informasikan melalui SMS Blast gitu ya, oke. kepada seluruh pengurus kelurahan dan seluruh pengurus RW-RW yang daerah rawan banjir. Kemudian selain itu kami juga bekerjasama dengan operator gitu ya. Saat ini juga sedang dirintis untuk kerjasama dengan multi operator untuk memberikan informasi melalui SMS pop-up. Jadi kalau ada banjir akan datang di satu sungai tertentu, maka BTS yang akan dilalui sungai tersebut akan secara otomatis memberikan sinyal kepada seluruh pengguna telepon genggam untuk memberikan peringatan bahwa akan ada air dengan intensitas sebesar ini menimbulkan banjir untuk Anda agar berwaspada. Gitu. Sejauh ini efektif tidak, Pak? Kadang-kadang kan Sejauh ini betul. pesan kan kadang-kadang tidak dihiraukan gitu kan? Ya, kami memberikan contoh ketika tahun 2013 gitu ya, kami dengan banjir yang di 125 kelurahan itu terdapat korban sampai 38. Oke. Dengan adanya broadcasting seperti itu memberikan peringatan itu turun secara signifikan ke 25. Sekarang tahun lalu 6 orang ya yang meninggal. Dan yang pesan yang kami sampaikan itu teruju pada untuk mengurangi jumlah korban yang hanyut tenggelam. Karena mereka sekarang sudah evakuasi sebelum airnya tinggi. Kalau dulu kan mereka masih nyantai-nyantai karena nggak dikasih peringatan. Juga evakuasi menghindari ada warga-warga yang kesetrum. Karena tiap tahun banyak juga. Ketika bencana besar terjadi tahun 2013 itu sampai 8-9 orang yang tersetrum gitu ya. Nah, sekarang karena sudah diberikan peringatan dini, mereka segera mematikan listrik dan alhamdulillah sekarang turun. Jadi bisa dibilang itu cukup efektif dan bekerja karena penurunan dari korban tadi ya Pak ya? Betul. Oke, berkaitan dengan teknologi tadi SMS Blast, kalau tidak salah BPBD telah mengeluarkan sebuah aplikasi berbasis Android, JAFIP ya, Jakarta Flood Information Platform. Ya, nah seperti itu. Bisa dijelaskan Pak Bambang? Iya, Jakarta Flood Information Platform ini selain untuk memberikan peringatan dini, juga untuk mempercepat data masuk ke kita. Jadi dengan adanya partisipasi publik, jadi betul-betul pemerintah inginnya warga semua terlibat aktif dalam upaya penanggulangan bencana, termasuk dengan memberikan informasi. Dengan informasi yang masuk ketika warga install JAFIP, mereka lihat sesuatu di lapangan, hujan, mereka foto, kirim dengan geotaggingnya, kita tahu persis. Oh, di Kelurahan A, RW 11 misalnya, di situ hujan. Dengan intensitas sedemikian kita bisa mengantisipasi. Begitu juga dengan kemungkinan tingginya naik air sungai. Mereka foto sungainya, kirim ke kita, oh ternyata sungai di sini lebih tinggi dari yang perkiraan kita. Berarti ada curah hujan yang lebih besar lagi di atas sensor kita. Jadi misalnya sensor kita ada di Bogor, gitu, ada di Depok, dan di perbatasan. Ternyata di daerah Kampung Melayu dan Bidara Cina, intensitasnya lebih tinggi dari yang kita perkirakan. Berarti hujannya akan lebih besar, terjadi lebih besar di antara itu. Berarti dari situ kita bisa mengantisipasi berarti akan ada banjir yang akan melalui daerah-daerah ini untuk kemudian kita berikan peringatan. Jadi masyarakat bisa berperan aktif juga ya dalam antisipasi banjir. Nah, selain warning yang diberikan oleh BPBD, ada juga posko yang disiapkan. Apa saja yang bisa didapatkan masyarakat di situ? Kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Hala Indonesia.